Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang berkata, kami memberi makan dan minum onta-ontamu Tuhan. 10 tahun tanpa jeda. Biarkan berkat yang kau janjikan itu turun buat semua jemaatmu tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terkecuali, turun dalam hidup mereka. Yang percaya berkata, amin. Saudara sekalian, pagi ini saya mau ajak Anda belajar sesuatu yang menarik sekali. Saya beri judul memang tongkat kerajaan, tetapi kita ingin belajar, saya ingin ajak kita belajar dari hidup seorang yang bernama Yehuda. Saudara sekalian, Yehuda ini adalah orang atau kemudian suku yang mendapatkan berkat yang dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan pernah beranjak atau pergi dari Yehuda. Tetapi saya mau ajak Anda melihat bahwa sebelum itu menjadi sebuah kenyataan, yang namanya proses Tuhan tetap harus dilewati dalam kehidupannya. Sebab ada hal-hal yang ternyata Tuhan tidak suka. Nah, sekaligus saya membaca ada 4 poin penting hari ini yang saya mau bagikan buat saudara. Mari kita belajar step by step, pelan-pelan, supaya Anda mengerti kalau Tuhan mengerjakan hidup kita, apa yang sebetulnya dia ingin tuju. Nah, mari kita lihat poin yang pertama. Dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-37, ayat yang ke-26 dan 27. Kejadian pasal 37, ayat 26 dan ayat yang ke-27. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Saudara, ini sebuah cerita dalam kehidupan keluarga Yakub. Yakub punya 12 orang anak laki-laki, dan yang paling dicintai adalah yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini dari sejak muda dapat cinta bapaknya lebih daripada anak-anak yang lain. Dan Yakub memberikan kepada Yusuf jubah yang maha indah. Kalau Anda membaca, sebetulnya itu jubah hanya boleh dipakai oleh para bangsawan, para raja, dan para pembesar. Tapi Yusuf sejak muda sudah mendapatkan itu dari bapaknya. Sepertinya tanpa sadar, Yakub sudah bernubuat bahwa kelak anaknya ini akan jadi seorang pembesar yang luar biasa. Nah, tetapi hal itu menimbulkan kecemburuan dan iri di antara semua saudara yang lain. Mungkin kecuali Benyamin yang paling kecil. Karena Benyamin adalah adik kandung dari satu ibu daripada Yusuf ini. Nah, suatu hari ayahnya berkata kepada Yusuf, coba kamu lihat keadaan semua kakakmu. Mereka kerja apa sih? Nah, waktu dia nyusul kakak-kakaknya, maka kemarahan mereka memuncak. Lalu mereka berkata, kita bunuh saja ini. Karena dia ini pemimpi yang mengerikan. Kita bunuh, kita mau lihat seperti apa jadinya mimpinya nanti. Nah, pada waktu itu mereka menangkap Yusuf. Mereka mengambil jubahnya. Ruben mencoba menyelamatkan adiknya dengan berkata, jangan dibunuh. Masukkan ke sumur tua saja, sumur kering. Masukkan ke sumur. Nah, waktu itu mereka masih berniat mau membunuh Yusuf. Dengan membiarkan dia mati kelaparan di dasar sumur kering itu. Lalu tampillah orang yang bernama Yehuda. Nah, Yehuda ini anak nomor 4, saudara. Saya mau tunjukkan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Yang kelak ada konsekuensinya.
Saya ingin Anda konsentrasi karena ini tidak terlalu gampang. Tapi kalau Anda konsentrasi, Anda bisa ngerti kekayaan daripada kebenaran cerita ini. Menarik sekali. Nah akhirnya Yehuda berkata, apa untungnya buat kita membunuh dia? Kita jual saja. Dia kan darah daging kita. Jangan dibunuh. Gak ada keuntungannya. Kita jual saja kepada orang-orang Ismail. Saudara sekalian, saya membaca sebuah artikel menarik. Bahwa kata, apa untungnya buat kita? Dalam bahasa Ibrani, Yehuda berkata, mahbitza. Itu artinya begini. What is in it for me? Apa keuntungannya buat aku? Jadi ini orang saudara, egoisnya luar biasa. Untuk seseorang bisa dibuat Tuhan jadi besar. Anda harus hidup di luar keegoisan dalam hidupmu. Dia berkata, apa untungnya buat aku? Orangnya egois luar biasa. Orang egois itu orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dan akibatnya untuk orang lain, dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah, aku harus diuntungkan dari semuanya itu. Orang lain akan merasakan seperti apa, akibatnya seperti apa, tidak peduli. Dia berkata, kenapa harus dibunuh? Apa untungnya buat aku? Dan yang ajaib adalah, Alkitab berkata, saudara-saudaranya mendengarkan dia. Saya mempelajari kata mendengarkan di sini itu begini saudara. Di dalam kata mendengarkan itu, di dalamnya ada kata ketaatan. Jadi bukan sekedar mendengarkan yang tidak kita respon. Tapi mendengarkan yang kemudian kita respon dengan mengiyakan. Mentaati apa yang dikatakan. Saudara, tapi ini semua dimulai dari sebuah ego. Orang yang egois itu orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Akibatnya buat orang lain, dia nggak peduli. Konon suatu hari ada 2 orang yang meninggal dunia ingin masuk surga, saudara. Dan katanya ketemu dengan Rasul Petrus. Karena dia yang membawa kunci kerajaan surga. Jadi mau masuk yang bukain Rasul Petrus. Lalu kemudian ternyata yang mati itu 2 orang. Pendeta dan sopir taksi. Lalu begitu datang menghadap, sopir taksi dilihat oleh Petrus. Wah, kamu sopir taksi. Oke. Kamu boleh masuk surga. Dibukain pintunya, sopir taksinya masuk surga, saudara. Pendeta berkata begini, kalau sopir taksi aja masuk surga, apalagi pendeta. Dengan gaya yakin dia berkata, Rasul Petrus, saya mau masuk surga. Maaf, Anda tidak boleh. Kenapa? Sopir taksi boleh. Saya pendeta. Memang katanya. Tetapi hidup kalian memberi dampak yang berbeda. Sopir taksi membuat orang rohani. Kamu membuat orang tidak rohani. Kok bisa? Sambil marah protes. Lalu Rasul Petrus katanya berkata begini. Sopir taksi yang baru masuk surga tadi, ugal-ugalan kalau nyetir. Berkali-kali mau tabrakan. Sehingga semua penumpangnya langsung berdoa. Tapi kamu kalau khotbah, semua tidur dan kamu tidak peduli. Maka dia berkata, maaf, sopir taksi lebih layak masuk surga. Membuat orang berdoa. Kamu kalau khotbah membuat orang tidur. Jadi kalau Anda tidur, Anda menyengsarakan saya. Saudara. Poinnya adalah mari, apapun yang kita kerjakan, Anda pertimbangkan orang lain ini akan mengalami seperti apa. Sebab Yehuda pertama-tama berkata, apa untungnya buat aku? Dia nggak mikirin yang lain. Nanti saudara perhatikan ya. Dari 10 orang yang sama-sama sepakat
dalam kejahatan ini, yang paling banyak membayar harganya adalah Yehuda. Sebab orang ini yang pertama adalah orang yang muncul pertama dalam sebuah keegoisan yang luar biasa. Dan dia cukup punya wibawa. Sampai Ruben dan kakak-kakaknya serta semua adiknya mendengar apa yang dia katakan. Dan dia berkata, apa untungnya buat aku? Seringkali kita melakukan banyak hal dan kita hanya memikirkan akan yang namanya keuntungan buat kita. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Dalam Kejadian pasal 37, setelah mereka jual Yusuf, dan kemudian jubahnya diambil, diperciki, dicelupkan pada darah kambing, ini yang terjadi. Kejadian 37, ayat 32 sampai 35. Kejadian 37, ayat 32 sampai 35. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Lalu kemudian apa yang terjadi? Silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia. Tetapi ia menolak dihibur. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Nah, saudara sekalian, saya mau tunjukkan sesuatu yang penting di sini. Dengerin dulu baik-baik. Dalam sejarahnya, kalau Anda membaca cerita berikutnya, setelah peristiwa itu dikatakan Yehuda meninggalkan keluarganya, kemudian dia pergi ke bangsa lain, dia kawin dengan perempuan bangsa lain. Dan kemudian dia punya 3 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Er, yang kedua namanya Onan, yang ketiga namanya Shela. Er ini menikah dengan perempuan yang namanya Tamar. Alkitab berkata, Er ini jahat di mata Tuhan. Ingat ya, Yehuda yang berkata, apa untungnya buat aku? Mari kita jual saja. Semua ngikuti dia. Sebetulnya di dalam dirinya itu sudah ada wibawa yang Tuhan taruh. Potensi kerajaan sudah di dia. Karena itu ketika dia ngomong, orang lain mendengarkan. Nah, karena mereka mendengarkan perkataan Yehuda, lalu mereka membawa berita palsu kepada ayahnya. Sejak itu ayahnya meratap. Karena buat Yakub, betul-betul yang dia rasakan anaknya itu mati. Dia nggak tahu loh. Sampai sekian belas tahun kemudian, baru dia sadar. Selama ini ditipu oleh anak-anaknya. Tapi perhatikan. Tanggung jawabnya ada pada Yehuda. Maka Alkitab berkata Tuhan melihat anak pertama itu jahat dibunuh oleh Tuhan. Er itu mati. Nah, hukum pada waktu itu berkata begini. Kalau seorang anak laki-laki nikah dengan seorang perempuan, lalu kemudian yang laki ini mati, maka adiknya dari yang laki ini harus jadi pengganti buat kakaknya. Kalau punya anak pertama, dianggap sebagai anak kakaknya, bukan anaknya dia. Begitu Er mati, maka Onan menggantikan dia. Kawin dengan Tamar. Onan ini jahat. Jadi waktu bersetubuh itu, maaf ya saudara ya, ini apa adanya. Air maninya itu tidak dibuang sama dia. Supaya nggak sampai punya anak. Sebab dia tidak mau kalau jadi anak,
nanti anak kakaknya. Itu pun di mata Tuhan dianggap jahat. Karena kamu sengaja tidak mau menjalankan akan kewajibanmu. Mati juga. Bayangin, Yehuda itu anaknya 2 mati. Yakub bertahun-tahun meratapi anaknya yang dianggap mati. Tapi oleh karena omongan Yehuda yang membuat semua ikut, akhirnya apa yang terjadi? Dia harus bayar 2 anaknya mati. Saudara, ada hal yang kita harus mengerti. Di dalam kehidupan kita ini, ada hal yang Anda harus pahami. Yang namanya potensi dalam kehidupan kita itu, seringkali sudah dilihat Tuhan sebagai sebuah realita. Saya beri contoh. Yang pertama Yehuda tadi. Apa hebatnya ketika dia berkata, jual saja. Kelihatannya itu sebuah ide. Tapi sebetulnya karena kelak orang ini punya otoritas raja, maka apapun potensi di dalamnya sudah dianggap sebagai realita. Contoh kedua, saya bisa katakan Gideon. Hari itu dia sedang mengirik di tempat persembunyian. Sedang takut menghadapi orang Filistin. Malaikat datang berkata, engkau diberkati disertai Tuhan, hai pahlawan yang gagah perkasa. Dia berkata, gagah perkasa gimana? Aku lagi ketakutan. Tapi kalau Anda membaca, betul-betul dia gagah perkasa. Hanya dengan 300 tentara, dia bisa kalahkan ribuan orang Filistin. Saudara sekalian, semua potensi dalam diri Anda, Tuhan sudah tempatkan. Kalau saudara bisa fungsikan itu dalam hidupmu, status akan pasti menyertai. Saya beri contoh lagi. Ada orang-orang di sini, ini saya beri contoh hidup saya lah, supaya gampang. Sebelum kami menikah, Tuhan berkata begini, kamu akan melayani aku dengan kekayaanmu. Kami mulai dengan 0 sebetulnya. Tapi Tuhan berkata, kamu akan melayani aku dengan kekayaanmu. Saudara, pada waktu Tuhan berkata seperti itu, tidak mungkin. Saya pikir tidak mungkin. Saya bilang, Tuhan, kami baru merintis. Semuanya 0. Gak ada apa-apa. Saya mau cerita sejujurnya buat saudara, tiap pagi yang kita bisa kerjakan makan mie instan. Kemudian kalau siang dan sore saya muter-muter. Entah ke rumah orang tua saya, atau ke rumah mertua saya, atau ke rumah omanya istri saya. Tiap hari itu. Dan saya ngepas jam makan. Ngapain? Nebeng makan. Ya Allah. Bagaimana mungkin orang yang selama berbulan-bulan pertama ketika berkeluarga untuk makan saja saya mesti coba nebeng. Bagaimana mungkin dengan keadaan seperti itu Tuhan berkata, kamu akan melayani aku dengan hartamu. Nggak mungkin toh. Tetapi tanpa saya sadari saudara, itu yang sudah Tuhan taruh di hati. Dan Tuhan sebetulnya mau berkata, berfungsi nak. Yehuda berfungsi secara salah. Dia bisa berkata, jangan, kita ini jahat. Balikkan ke Bapak, apapun konsekuensinya. Bisa. Memang Tuhan berkata, Yusuf nanti dipakai untuk menyelamatkan bangsanya. Betul. Tapi satu sisi, Anda tidak bisa berkata, Yudas kalau begitu pahlawan dong, yang membuat Yesus disalib. Tidak juga. Karena Tuhan bisa punya banyak cara, dan tidak harus lewat kejahatan kita. Nah saudara sekalian, saya mau ulang lagi. Di dalam kehidupan kita ini, sudah ada potensi. Potensi ini Anda gunakan dengan baik,
atau Anda menggunakan potensi yang tidak baik, itu nanti ada hitungannya. Kenapa saya cerita hidup saya? Karena saya berkata, ini paling jelas sebetulnya. Jelas dalam pengertian, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya dengar Tuhan berkata, kamu akan melayani aku dengan kekayaanmu. Saudara, itu bahkan sebelum menikah, saya sudah dengar itu Tuhan berkata, nanti kamu akan melayani aku dengan kekayaanmu. Anda tahu yang saya buat? Pada waktu itu, ada seorang hamba Tuhan. Sekarang beliau sudah pindah ke Jakarta. Orang ini sebetulnya ditangkap Tuhan, dimenangkan Tuhan di Singapura. Dia itu pacaran sama orang Singapura. Ini orang Indonesia, asalnya dari Indonesia Timur. Pacaran sama orang Singapura. Ditentang oleh orang tuanya. Mungkin beda suku. Lalu mereka berdua memutuskan untuk sehidup semati. Romeo and Juliet. Ya toh? Apa yang mereka buat? Naik ke gedung pencakar langit. Di Singapura kan banyak kan flat-flat tinggi itu. Dan mereka sepakat terjun sama-sama. Dan dua-duanya dari atas, saudara, terjun ke bawah. Yang perempuan mati seketika. Yang dia kepala batu. Tidak pecah kepalanya. Tapi remek satu bagiannya. Jadi matanya cacat satu. Saya nggak tahu proses bagaimana. Dibawa ke rumah sakit. Ada seorang hamba Tuhan. Kunjungan ke rumah sakit. Nemuin dia. Didoakan, dilayani, terima Yesus. Nah, karena orang Indonesia. Ternyata pendeta ini temannya Pak Adi. Kuliah di Fuller. Ingat Pak Adi, dibawa orang ini ke sini. Serahkan ke Pak Adi. Jadi ini orang sebatang kara. Dan saya tahu dia nggak punya apa-apa. Kalau makan pun susah. Saya tahu kadang-kadang dia puasa. Saudara, pada waktu itu saya sudah mulai pelayanan dikit-dikit. Ya khotbah di kampung sana, kampung sinilah. Apa yang saya buat? Ketika saya dengar Tuhan berkata, kamu akan melayani aku dengan kekayaanmu. Anda tahu yang saya buat? Seminggu mungkin bisa 3 kali paling tidak. Saya selalu jemput dia, bawa dia, ajak makan. Kemana Pak? Warung. Masuk restoran gak berani saudara. Warung. Makan dari warung ke warung. Ya saya ikut makan juga. Tapi saya yang bayarin. Seminggu bisa 3 kali loh. Saya ajak dia muter dari warung ke warung. Tanpa saya sadari, saya berfungsi. Dengan yang sedikit yang saya punya, saya memberkati. Dan dia jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Seperti yang kita buat. Kita nggak pernah tahu, Tuhan itu menghitung tahun demi tahun. Dan waktu genap 10 tahun dia berkata, kamu seperti Ribkah. Memberi minum onta-ontaku 10 onta, 10 tahun tanpa jeda. Dan kemudian dia berkata, aku akan memberkati hidup kalian. Saudara, Yehuda ini punya potensi kerajaan. Dan karena dia punya potensi kerajaan, tapi digunakannya untuk yang jahat. Itulah sebabnya dia paling bertanggung jawab. Karena sebetulnya ide untuk menjual kepada orang Ismail dan membuat hidup saudaranya ini menderita kayak neraka selama belasan tahun. Apa yang terjadi? Dia bayar dengan nyawa 2 anaknya. Sedangkan Yusuf, Anda tahu kita punya istilah, dia kelak menjadi raja muda di Mesir. Tapi Tuhan ngomong sama saya begini, nak,
Yusuf itu dari dulu sudah orang nomor 2. Saya bilang kok bisa Tuhan? Dia dari dulu sudah berfungsi sebagai raja muda. Saya bilang dari mana? Dan Tuhan berkata, dia raja muda di rumahnya Yakub. Yang pakai jubah ajaib kan cuma dia. Dia berfungsi loh. Semua kejahatan kakak-kakaknya dilaporkan ke bapaknya. Dia masuk rumah Potifar. Dia raja muda di rumah Potifar. Dia beresin semua rumah tangganya Potifar. Kecuali Tante Pot, dia nggak mau urusan. Dia masuk penjara, dia raja muda di sana. Semua urusan bukan kepala penjara. Dia yang ngurus semua. Anda bisa bayangin ya? Dari rumah Yakub, rumah Potifar sampai penjara, dia memang berfungsi sebagai raja muda. Tinggal tunggu waktu jadi raja muda buat Firaun. Nah, seringkali kita bermimpi yang di atas, tapi tidak berfungsi dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup. Makanya ilmu ini sebetulnya atau hukum ini itu luar biasa. Anda berfungsi, kelak Anda akan dapat kursi. Tapi kalau engkau ngejar kursi, belum tentu Anda berfungsi. Dan itu artinya tidak ada gunanya. Saudara sekalian, saya harap Anda mengerti. Makanya Tuhan berkata, kalau engkau ingin jadi yang terbesar di antara semuanya, jadilah hamba bagi semuanya. Itu caranya Tuhan. Dan kalau kita bisa mengerti, kalau kita ngerti, apa sih panggilanku? Apa sih impianku? Mari berfungsi. Anda berkata, Pak, saya juga kepingin, Pak, jadi bendahara kerajaan surga. Oh ya? Mari berfungsi jadi bendaharanya. Dengan apa yang ada, saya bisa menghidupi seorang hamba Tuhan. Saya baru berhenti setelah dia menikah, saudara. Begitu dia menikah, dalam naungan mertua, aman dia. Saya lepaskan, karena dia punya istri, ya mesti makan sama istrinya, hidup dengan mertuanya. Saya lepas dia. Tapi sampai dia menikah, hampir seminggu bisa minimal 3 kali. Saya ajak dia keluar makan. Saya nggak tahu sudah berapa lama itu kejadian seperti itu. Tapi saya mau berkata buat saudara, mari berfungsi. Anda akan luar biasa. Saya ini cerita sedikit. Beberapa bulan, belum ada setahun setelah saya lahir baru. Saya ini diam-diam nulis buku sendiri. Yang tidak pernah saya terbitkan. Sekarang sudah hilang. Saya tulis pakai tangan. Zaman dulu belum ada komputer seperti sekarang. Saya bilang begini, aku pengen satu hari akan terbit buku tulisanku. Saya kepengen dibaca ribuan, puluhan ribu orang. Apa yang saya buat? Saya nulis buku sendiri. Ngambil kertas, kalau pas nganggur, nggak ada tugas, nggak ada PR, buat buku. Dan yang menurut saya agak gila, bayangin ya, itu baru umur belasan tahun. Saya nulis buku tentang pertumbuhan gereja. Ngerti apa saya pertumbuhan gereja? Saya tulis, saudara. Sekarang sudah hilang, nggak tahu kemana. Saya nulis, sampai berlembar-lembar. Saya berfungsi. Walaupun belum ada orang yang mau menerbitkan dan tidak ada orang yang baca. Dan sekarang entah kemana itu barang. Sampai satu hari saya pelayanan. Pada waktu itu saya masih kuliah. Ada seorang bapak yang punya penerbit dan percetakan besar. Dia menghampiri saya, dia berkata begini. Agung, katanya. Aku punya penerbit. Kenapa kamu nggak tulis? Nanti aku cetak, aku yang edarkan, aku yang jual. Oh ya? Saya diajak lihat akan pabriknya, mesinnya. Nih, aku nyetak begitu banyak. Buku rohani kurang. Orang Indonesia, hamba Tuhan tidak banyak yang nulis buku. Ayo kamu mulai. Saya bilang, oke Pak. Setelah itu saya KKN, saudara. Kuliah kerja nyata. Selama 3 bulan itu, tiap malam saya tulis sendiri apa yang saya mau itu diterbitkan.
Saya masih ingat itu judulnya, saya beri judul Transfer Spirit atau Transfer Roh. Sudah setelah 3 bulan saya nulis setiap hari. Saya kirim ke tempat dia. Berbulan-bulan saya tunggu tidak ada respon. Mungkin hampir setahun. Saya ketemu dengan dia lagi. Saya bilang, Pak, sudah saya kirim naskahnya. Oh iya, katanya. Sudah saya baca. Terlalu berat. Bisa nggak nulis yang lucu-lucu aja, humor-humor ringan? Loh, tadinya minta penulis hamba Tuhan Indonesia, nulis buku, memberkati, sekarang dia cari humor. Saya berhenti. Wah, saya nggak ada bakat, Pak, nulis humor seperti itu. Oh ya, maaf ya. Kita nggak mau yang berat-berat. Saya jalani hidup, tapi saya berfungsi loh. Yang pertama saya tulis sendiri, tidak saya terbitkan. Yang kedua permintaan orang saya tulis, tidak mau menerbitkan. Satu hari saya memulai pelayanan setelah menikah. Dan saya dengar Tuhan berkata, nulis nak. Saya pikir mungkin masih ada, nggak tahu di Rema masih ada nggak. Itu buku pertama yang saya terbitkan. Saya beri judul Hadirat Tuhan. Dan sebetulnya di gambar depannya, saya gambar tabut perjanjian. Saya nyetak di tempatnya Pak Tim. Waktu itu beliau masih punya percetakan. Saya cetak di situ, 50 lembar kira-kira, 50 halaman. Terus kemudian saya bawa kemanapun saya pergi, saya bawa, saya tenteng saudara. Sambil khotbah, saya bilang saya ada buku. Wis, kayak kacang goreng. Kemanapun pergi, habis, habis. Luar biasa. Sekian tahun kemudian, beliau ini kirim beberapa orang stafnya temuin saya. Saya masih ingat kita masih di kantor di Permata itu. Dia datang, dia bilang, Pak, saya dari percetakan ini. Oh ya, saya kenal dengan ownernya. Saya tidak ada perasaan jelek, pokoknya ya, saya pikir itu bagian dari proses hidup saya. Lalu kemudian dia berkata, boleh nggak Pak, kami diberi bagian. Tulisan-tulisan Bapak, kami yang terbitkan juga. Kami punya jaringan Pak, seluruh Indonesia, luas sekali toko-toko buku, begini, bla 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 bla. Dan saya masih ingat, saya bilang, tolong hubungi Bu Foni aja ya. Saya bilang, satu tangan saja, satu pintu, supaya nggak ribet, kamu hubungi Bu Foni, kamu ceritalah. Ini yang kemudian saya tahu, saudara. Ketika ketemu Bu Foni, ditanya, wah Bapak jaringannya luas. Oh ya, luas sekali. Nah terus ditanya, satu judul bisa laku berapa Pak selama ini? Wah kalau top ya Bu, 3.000. Top itu bisa sampai 3.000. Saya masih ingat Bu Foni senyum dan tertawa berkata, nah kalau di kami itu Pak, itu produk gagal Pak. Kalau dijual bukunya Pak Petrus hanya 3.000, itu produk gagal. Dan selama ini tidak pernah terjadi satu buku hanya laku 3.000. Dia kaget. Nah, apakah kami bisa nyetak? Ya kita berkata, maaf ya Pak, kalau ternyata itu hanya laku maksimal 3.000 kan sayang Pak. Kalau kami buat sendiri bisa lebih dari itu, bisa 5-6 ribu kan jadi berkat untuk lebih banyak orang. Dan mereka mengerti, pulang dengan tangan hamba, dan saya diingatkan Tuhan, nah, bagaimanapun, berfungsilah dulu. Seringkali kita berfungsi, orang tidak mau. Seringkali kita berfungsi, orang berkata, ini buat apa? Tapi kalau orang dengan tekun, dia melakukan, dia ngerti callingnya, dia mulai bertindak, dia mulai berfungsi dengan hal yang sekecil apapun. Saudara akan lihat pada ujung dari semuanya akan luar biasa. Yehuda berfungsi dengan salah. Dia berkata, apa untungnya buat aku? Tapi sebetulnya pengurapan wibawa Tuhan sudah ditaruh dalam hidupnya. Makanya Alkitab mengatakan semua saudaranya mendengarkan dan mendengarkan dengan mentaati semua perkataannya. Tapi lihat karena fungsinya tidak baik.
Dia harus bayar harganya. Yang ketiga, sekarang mari kita lihat kitab Kejadian lagi. Pasal yang ke-38. Kejadian pasal 38, lihat pada ayat yang ke-25. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai, serta kalung dan tongkat ini. Nah, saudara sekalian, dengarin lagi, ini hal yang ajaib. Pada waktu mereka menjual Yusuf, kemudian jubahnya mereka celup pada darah kambing, mereka datang ke Yakub, dan mereka berkata begini, do you recognize this? Dalam bahasa Ibrani-nya mereka berkata, Hakarna, kamu kenali ini enggak? Itu omongan mereka. Pada waktu Yehuda kehilangan dua anaknya, maka seharusnya yang kawin dengan Tamar adalah anak ketiganya, yaitu Sela. Tapi Yehuda mikir begini, anak pertama gua kawinkan dengan dia mati. Anak kedua kawin dengan dia mati lagi. Tinggal satu ini anak lakiku. Ntar tak kawinkan mati pula. Jadi ketika anaknya sudah dewasa, Tamar berkata, kapan aku kawin sama ini, adiknya. Sama Yehuda dialesin terus saudara, ditunda-tunda. Satu hari Tamar berkata, ini kok ngawur nih mertuaku ini. Aku kan harus punya anak. Ngawur, aku akan buat yang ngawur. Nah, suatu hari Yehuda melakukan pengguntingan bulu domba. Dan menantunya ini tahu kapan mertuanya akan datang, kapan dan lewat di mana. Satu hari ketika dia lewat, menantunya menyamar sebagai pelacur. Dan Yehuda ini ngawur. Dia main dengan pelacur dan tidak bawa duit, saudara. Selesai main dengan pelacur, pelacurnya minta bayaran, dia nggak bawa duit. Pelacurnya berkata, kalau begitu, cincinmu, meteraimu, dan tongkatmu sebagai garansi. Yehuda berkata, oke. Nih, aku berikan kepadamu. Besok gua antar orang bawa duit bayar. Kata pelacur palsu yang adalah Tamar, menantunya berkata, oke. Besoknya diantar domba atau apa untuk pembayaran, nggak ada. Dan orang di sana berkata, di sini nggak ada pelacur. Yehuda berkata, ya sudah, pokoknya sudah gua mau bayar loh ya. Dia sendiri tidak ada, ya sudah. Sekian waktu kemudian diberitahu Tamar mengandung. Yehuda marah berkata, dia selingkuh pasti. Tangkap, bakar, bawa ke sini. Kita mesti bakar, bunuh ini. Menantu kurang ajar. Pikirnya ini anak gua kawin sama dia dua mati. Sudahlah dia dibunuh saja. Supaya anak ketiga jangan kawin sama dia. Nah, pada waktu saya ingatkan Anda. Mereka datang ke Yakub. Membawa jubah Yusuf yang berlumuran darah. Mereka berkata, do you recognize this? Hakarna. Pada waktu Tamar ditangkap. Dia berikan kepada orang yang nangkap dia, tongkat, cincin dan meterai, dan berkata, tolong datang ke mertuaku. Aku ini mengandung karena perbuatanku dengan laki-laki yang punya ini. Tanya ke mertuaku, Hakarna, do you recognize this? Dia pernah tanya ke bapaknya, Bapak kenal ini punya siapa? Sekian tahun kemudian, mantunya ngomong, Papa mertua kenal ini punya siapa? Kalimatnya bisa persis. Ayo. Dan Yehuda
menurut saya sadar langsung. Karena Alkitab mengatakan, aku yang salah, dia yang benar. Dan itu awal dari sebuah perubahan dalam hidupnya. Saudara, tetap ada yang namanya seperti itu. Makanya saya berkata kepada semua orang, saya paling susah untuk bisa kumpul dengan orang yang kalau ketemu orang yang susah, orang di bawah, terus omongannya menghina. Saya nggak bisa. Orang-orang begitu saya berkata, dijauhkanlah daripadaku. Satu hari saya ketemu orang kaya. Kita lagi bicara tentang pelayanan kepada orang-orang miskin. Dan dia berkata begini, Pak, ya itu untuk yang bisa, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Itu orang-orang bau matahari. Gila nggak? Emang kita bau apa? Dia pakai istilah yang menurut saya, untuk apa? Saudara, Anda kan mengerti. Tidak ada orang pengen dilahirkan di keluarga miskin. Coba Anda ke bantaran sungai, di gubuk-gubuk yang kumuh, nggak kejelasan, nggak ada apa-apanya. Itu kan tiap kali lahir seorang bayi di situ. Siapa yang milih lahir di situ? Karena kalau Anda dan saya ini berbuat yang seperti itu, masalah loh. Ini lihat yang terjadi pada Yehuda. Dia datang ke bapaknya, dia berkata, Bapak kenal ini? Sekian tahun kemudian mantunya berkata, kenal ini enggak? Kalimat yang dipakai persis sama. Dan di situ dia sadar. Dan dia berkata, dia benar, aku yang salah. Tapi memang ajaibnya Tuhan, dari anak itulah kemudian nanti turun-temurun sampai lahir Tuhan Yesus. Tuhan yang merciful. Dia Tuhan yang sangat ajaib. Dan dia Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Yang terakhir. Kejadian 44 ayat yang ke-18. Kejadian 44 ayat yang ke-18. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Dengarkan dulu ceritanya. Waktu berlalu, akhirnya Yusuf jadi raja muda di Mesir, dan kelaparan begitu hebat di mana-mana, sampai kemudian Yakub menyuruh anaknya untuk mencari gandum ke Mesir. Saya persingkat ceritanya, ketika mereka datang, Yusuf kenali mereka. Yusuf tahu ini adalah semua kakak-kakaknya. Ada proses back and forth, bolak-balik. Yang terakhir Yusuf minta supaya Benyamin dibawa. Dan terakhir Yusuf tidak mau Benyamin pulang. Dan mereka sadar bapaknya bisa mati kalau sampai Benyamin tidak pulang. Dari 10 orang semua kakak-kakaknya, termasuk Ruben yang paling tua, tidak ada satupun yang berani bicara. Tapi hari itu, yang tampil adalah Yehuda. Saudara, waktu itu belum ada nubuatan tentang tongkat kerajaan pada Yehuda. Tapi dia berfungsi dulu. Dan saya tunjukkan satu kata, saya baca artikel, menarik sekali tulisan orang Yahudi, saudara. Kata mendekat, Alkitab berkata, maka Yehuda mendekati Yusuf. Kata mendekat, kata itu dari kata Ibrani nahas. Dan kata nahas, dia berkata terdiri dari 3 huruf.
Yang pertama adalah Nun. Nun artinya adalah anak laki-laki sebagai pewaris. Huruf kedua adalah Gimel. Itu gambarnya orang yang melangkah maju ke depan. Anda bisa bayangkan seorang laki-laki pewaris tahta yang sedang berjalan maju ke depan. Dan kata ketiga adalah kata Shin yang artinya api yang berkobar naik. Anda pernah nonton film-film nggak? Entah Batman, entah apa ya, saya nggak tahu. Ada ledakan, apinya besar. Orang berpikir, wah mati dia. Tiba-tiba musiknya, keluar dari kobaran api itu. Jagoannya keluar. Keluar. Wah, keren. Di belakangnya api menyala. Kayak gambar ini saudaraku. Api menyala, keluar dia. Itu kata nahas. Saudara sekalian, kalau saudara ingin dalam hidupmu, semua potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu keluar, Anda harus kenal namanya responsibility. Anda mesti kenal yang namanya tanggung jawab. Anda mesti kerjakan, berfungsi sesuai dengan panggilan Tuhan. Maka kursi akan datang dengan sendirinya. Pada waktu Yehuda mendekat, digambarkan seperti seorang pewaris. Yang maju ke depan, sekalipun di depan itu api. Dia lewati api, dia jalan dengan tegap. Dan dia mendekat ke Yusuf. Dan dia berkata, aku gantikan adikku. Hari itu ketika Yehuda berkata, biar aku saja yang menggantikan adikku. Biarkan adikku pulang demi bapak di rumah. Jangan sampai dia mati. Hari itu Yusuf tidak tahan. Sebab dia melihat Yehuda yang berbeda. Sebab sekian belas tahun yang lalu, orang yang sama yang berkata, apa untungnya buat aku? Jual dia. Itu perkataan Yehuda. Sekian belas tahun kemudian, Yehuda tidak mengenali adiknya. Karena sudah berubah. Dia bukan lagi adik kecil yang menyebalkan buat dia. Tapi dia raja yang dihormati dan dia berkata, buat kami Anda adalah seperti Firaun. Tapi Yusuf kenal betul orang ini. Ini yang jual gua. Demi keuntungannya, demi duit, dia jual aku. Hari itu, dia seorang pewaris tahta yang berjalan di depan melewati api. Dan dia keluar survive. Dan dia tawarkan dirinya untuk menggantikan Benyamin. Demi supaya bapaknya tidak mati. Saudara tahu sejak hari itu, semua yang dikatakan tentang Yehuda selalu dahsyat. Mari lihat beberapa ayat terakhir sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus. Kejadian 46 ayat 28. Ini yang kemudian terjadi. Pada waktu Yusuf menjemput dengan kereta menjemput ayahnya. Yakub menyuruh Yehuda, bukan Ruben. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf. Supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Anda bisa lihat bapaknya percaya kepadanya. Sebab dia berfungsi. Sekarang pada pasal 49, kejadian 49. Mulai ayat yang ke-8 sampai 12. Ini menarik sekali. Berkat Yakub diucapkan dan berkata, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Nama Yehuda artinya praise, memuji. Saudara dengerin baik-baik. Nama Yehuda artinya praise, artinya memuji. Tapi ketika Anda berfungsi, Yakub berkata, kamu juga akan dipuji. Anda bisa ngerti ya?
Di Alkitab kalau Anda mendengar kata Samuel itu artinya didengar oleh Allah. Tapi saya juga percaya sebetulnya artinya mendengar apa yang Tuhan katakan. Yehuda artinya praise. Karena ketika dia mengandung anak yang keempat, Leah berkata, sekarang aku akan memuji Tuhan. Dan dia beri nama anaknya Yehuda. Tapi ketika Yehuda berfungsi, memang Yehuda artinya praise. Tapi Yakub berkata, kamu juga akan dipuji. Ajaib. Anda mesti renungin ayat ini. Ini luar biasa. Teruskan. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Luar biasa loh. Karena tadinya yang dapat mimpi, yang semua sujud itu ke Yusuf. Begitu orang ini berfungsi, Yakub berkata, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan. Atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur. Dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur. Dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur. Dan giginya akan putih karena susu. Kalau Anda perhatikan, dahsyat sekali. Dia dapatkan hak kesulungan. Geser. Dan ujungnya Yesus yang menggenapi semua. Ayat yang terakhir, Ulangan pasal 33, ayat yang ke-7. Ini berkat buat Yehuda dan inilah tentang Yehuda katanya, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Ingat, dari awal suaranya yang mempengaruhi. Waktu Yusuf membuka identitasnya juga karena suaranya Yehuda. Karena itulah blessingnya berkata, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Saudara, kalau Anda bisa ngerti ini, kalau Anda berfungsi, ini blessingnya luar biasa. Dan bawalah dia kepada bangsanya, berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Saya berdoa, mari kita berfungsi. Berfungsi dan bukan mencari kursi. Saudara sekalian, saya mau berkata demi kasih Tuhan. Tahun ini Tuhan janjikan yang luar biasa. Apa yang Dia janjikan itu ya dan amin. Kadang kita perlu waktu untuk menanti. Tapi kalau orang berfungsi seperti Yehuda, dia adalah pewaris Nun, Gimel, yang berjalan ke depan, dan Shin, api yang berkobar ke atas. Seorang pewaris yang berani berjalan, ambil tanggung jawab. Walaupun lewat kobaran api, tapi dia akan keluar selamat sebagai pemenang. Dari sejak awal suaranya didengar saudara-saudaranya. Kemudian suaranya didengar oleh raja muda di Mesir namanya Yusuf. Pada akhirnya Musa berkata, dengar ya Tuhan suara dari Yehuda. Saudara, kalau Anda berfungsi, engkau akan jadi orang yang sangat dahsyat. Tahun ini ada sebuah kesempatan ajaib Dia berikan buat hidup kita. Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini?